Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat kembali melaksanakan ibadah kita meskipun masih secara online. Tapi saya percaya bahwa itu tidak mengurangi semangat dan kerinduan Bapak Ibu untuk boleh merasakan kehadiran Tuhan, lawatan dan jamahan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah kita dan terlebih dahulu kita akan memulai di dalam doa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih di kesempatan yang indah ini kami boleh kembali melaksanakan ibadah kami walaupun masih secara online, tetapi kami percaya itu tidak mengurangi semangat kami, kerinduan kami akan Tuhan, dan kami percaya bahwa itu tidak akan mengurangi bahwa jawamahan lawatan Tuhan tetap terjadi atas setiap kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengundang biarlah kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus menjamah, melawat dan menaungi setiap kami pribadi lepas pribadi dalam ibadah kami pada hari ini. Berkati ibadah kami, berkati semua yang terlibat dalam pelayanan dalam ibadah secara online pada hari ini juga. Dan Tuhan urapi, Tuhan pakai semakin hari, semakin heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya setelah ibadah ini, kami percaya kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Itu berkat damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, semangat yang baru pada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ya, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa dan kami siap kembali melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Kami datang di hadapan karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Sama-sama katakan sungguh besar setiamu Tuhan.
tidak ada kata-kata yang bisa kami ungkapkan. Selain kami katakan terima kasih Tuhan buat pengorbanan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari yang perlahan Bapak Ibu Saudara kita katakan dengan apakah balas kebaikan. Biarlah apa yang kami persembahkan Tuhan pada pagi ini, semua menghormat dan menyampaikan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini, urapi dan kudusan daripada Tuhan, sehingga setiap apa yang keluar dari mulutnya semua merasakan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan, sucikan Tuhan, sehingga apa yang disampaikan pada pagi hari ini membuat jemaat Tuhan lebih dan lebih lagi mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Makasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Semuanya percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah berkati melalui pujian penyembahan pada hari ini. Amin. Baik, saatnya kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita dapat yang terbaik daripada Tuhan melalui firman Tuhan dan melalui khotbah yang akan disampaikan pada hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Mari Bapak Ibu, siapkan hati, siapkan pikiran dan tundukkan kepala. Kita mari bersama-sama terlebih dahulu berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau persiapkan hati kami, pikiran kami mau arahkan hanya kepadamu. Dan kami mau mengarahkan kepada kebenaran-Mu pada saat ini. Karena kami percaya bahwa firman-Mu lah yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Berkati setiap kami, urapi setiap kami. Di dalam kami belajar firman-Mu pada hari ini. Berikan hikmat, pengertian, pemahaman yang daripada surga. Hingga kami boleh mengerti, memahami. Dan Roh Kudus menolong kami, memampukan kami juga. Untuk kami dapat melakukan dan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tetapi Roh Kudus menaungi kami, Roh Kudus melingkupi kami. Terpujilah nama Tuhan. Hamba akan menyampaikan, biarlah sekali lagi Tuhan tolong pimpin, dan Roh Kudus menaungi hamba, dan Roh Kudus berjaga di pintu bibir mulut lidah hamba, sehingga apa yang disampaikan dan keluar dari mulut hamba itu berasal daripada isi hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kemuliaan hormat hanya untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan pelajaran firman Tuhan pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9. Siapkan Alkitabnya dan buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9.
ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Kita buka kembali di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan kembali, Bapak Ibu simak baik-baik. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan pada hari ini dalam Injil Lukas dan Injil Matius, maka judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya beri judul dalam khotbah saya, harga dari sebuah komitmen. Sekali lagi, harga dari sebuah komitmen. Ternyata ada harga yang harus kita bayar untuk sebuah komitmen. Nah, secara harfiah komitmen artinya perjanjian untuk kita melakukan sesuatu. Atau dengan kata lain, komitmen adalah merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kita kepada seseorang atau kepada orang lain, yang mengikat kita kepada hal-hal tertentu atau yang mengikat kita kepada suatu tindakan tertentu. Nah, komitmen bisa dilakukan dengan sukarela atau tanpa adanya unsur paksaan atau ada unsur tekanan. Berarti komitmen kita lakukan dengan secara sukarela. Nah, orang yang berkomitmen adalah orang yang mau mengikatkan dirinya dengan janji-janji yang sudah disepakatinya. Sekali lagi, orang yang mau berkomitmen adalah orang yang mau mengikatkan dirinya dengan janji-janji yang sudah disepakati bersama. Itu namanya komitmen. Maka ia tidak akan main-main dengan komitmennya atau dengan perjanjian yang sudah ditetapkan itu. Karena orang yang berkomitmen, saya mau katakan, adalah orang-orang yang bertekad, orang-orang yang bersungguh-sungguh, dan orang-orang yang konsisten, orang-orang yang setia, orang-orang yang bertanggung jawab. Dan dia adalah orang-orang yang tidak setengah-setengah di dalam memenuhi komitmennya atau memenuhi janjinya. Orang itu akan menyelesaikan komitmen atau janjinya sampai tuntas, sampai akhir dikatakan. Nah, sama halnya seperti pasangan suami istri yang telah menjadi satu di dalam ikatan pernikahan. Mereka bertekad untuk apa? Untuk mengikatkan diri mereka satu sama lain. Suami kepada istri, laki-laki kepada perempuan, atau istri kepada suami, atau perempuan kepada laki-laki. Mereka berkomitmen, berjanji untuk mengikatkan diri mereka kepada pasangan mereka. Mereka berkomitmen
untuk sehidup semati, sampai maut memisahkan atau sampai maut yang menceraikan mereka. Artinya pernikahan mereka ini harus, di dalam pernikahan mereka ini mereka harus menjaga pernikahan mereka. Mereka harus memelihara pernikahan mereka agar tidak terjadi yang namanya perceraian. Mereka harus menjaganya sesuai dengan komitmen mereka, sesuai dengan janji mereka, sesuai dengan sumpah mereka yang mereka ikat di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Makanya aku berjanji akan setia kepadamu dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kaya maupun miskin. Aku akan setia kepadamu sampai maut menceraikan atau sampai maut memisahkan kita. Nah, itu adalah suatu komitmen, suatu janji yang kita ucapkan tanpa adanya unsur tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dan kita harus menyelesaikan komitmen kita atau janji kita sampai betul-betul maut yang memisahkan dan menceraikan kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang pernah, yang pernah mungkin kalau ada, yang pernah melanggar janji atau melanggar komitmen Bapak Ibu. Karena apa? Karena Bapak Ibu tidak mungkin tidak mau berusaha untuk membayar harga daripada sebuah komitmen, sebuah janji tersebut. Nah, pada hari ini saya mengatakan kepada kita semua, marilah mulai saat ini kita mau memperbaharui komitmen kita dan kita mau hidup dengan penuh komitmen. Baik itu komitmen mungkin yang dimaksud di sini yaitu komitmen terhadap pasangan hidup kita. Di dalam apa? Di dalam pernikahan kita. Ya, memang komitmen di sini meliputi berbagai macam hal atau berbagai macam aspek kehidupan kita. Yang pertama, baik memang itu pernikahan dengan pasangan hidup kita. Baik komitmen atau janji di dalam pekerjaan kita. Kemudian di dalam pelayanan kita, di dalam kita berjemaat atau kita bergereja, dan di dalam kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita perbaharui komitmen kita untuk kita hidup berkomitmen dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Nah, orang Kristen Bapak Ibu, orang Kristen itu harus memiliki komitmen yang kuat di dalam kehidupannya. Mengapa? Supaya kita sebagai orang Kristen dapat menjadi contoh, dapat menjadi teladan, dapat menjadi berkat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang belum percaya. Makanya kita harus memiliki komitmen. Dan di dalam komitmen itu harus betul-betul memiliki komitmen yang kuat. Sehingga komitmen yang kuat, janji yang kuat itu kita tepati sampai akhir, sampai tuntas, sampai selesai. Maka kita akan menjadi teladan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Nah, semua komitmen yang meliputi seluruh aspek kehidupan, saya mau katakan tidak ada satupun yang tidak penting. Bahwa semua komitmen itu penting, sangatlah penting. Tidak ada yang lebih penting, ini tidak penting. Semua sama-sama penting. Makanya dari itu kita perlu terus untuk belajar dari para pendahulu kita. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita perlu belajar tentang komitmen dari para pendahulu kita, atau dari para tokoh-tokoh Alkitab yang mana mereka hidup yang penuh dengan komitmen, hidup yang penuh dengan janji. Sampai akhir mereka berjanji, mereka komitmen, tetap setia sampai akhir daripada hidup mereka. Dalam situasi, dalam kondisi apapun, mereka tetap berpegang kepada komitmen mereka sampai akhir. Yang pertama, salah satunya, saya singkat dengan yang namanya SMA. Artinya, kita melihat dari tokoh-tokoh pendahulu kita yang ada di dalam Alkitab. SMA ini yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat itu, mereka itu diharuskan untuk menyembah patung dewa emas Raja Nebukadnezar yang didirikan
oleh Raja Nebukadnezar. Nah, mereka diharuskan, mereka diwajibkan untuk apa? Untuk mengikuti perintah atau titah Raja Nebukadnezar itu, yaitu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar ini. Nah, waktu mereka diperintahkan atau diberikan titah untuk menyembah, mereka menolak. Mereka menolak untuk menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Nah, ada harga yang harus mereka bayar nggak? Ada harga yang harus mereka bayar. Karena mereka apa? Karena mereka tidak menyembah patung dewa emas ini. Ada harga yang harus mereka bayar karena komitmen mereka kepada Allah yang mereka sembah. Komitmen mereka, janji mereka kepada Tuhan untuk setia sampai akhir hidup mereka. Mereka tidak mau beribadah dan menyembah pada dewa apapun atau pada patung apapun, kepada Allah lain selain Allah Israel. Memang pada akhir ceritanya kita, walau pada akhirnya waktu mereka menolak untuk menyembah patung emas Raja Nebukadnezar ini, meluaplah kemarahan Raja Nebukadnezar, sehingga Raja Nebukadnezar melampiaskan kemarahannya dengan memerintahkan para penggawanya atau memerintahkan para pengawalnya untuk apa? Untuk menangkap ketiga sahabat ini, SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diperintahkan untuk apa? Ditangkap, kemudian dilemparkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Bahkan kita tahu ceritanya dalam Daniel pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-30, 7 kali dipanaskan. Bayangkan. Coba Bapak Ibu buka di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Mari bersama-sama kita buka dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Biar lebih jelas kita baca sedikit. Kita tidak baca semua, tapi kita baca sedikit. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang didirikan Raja Nebukadnezar itu. Seterusnya dan seterusnya. Kemudian ayat yang ke-6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Terus kita baca langkah di ayat yang ke-12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku atau perintah Tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Kemudian ayat selanjutnya, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Kemudian, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Ayat yang ke-16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku
dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Kita lewatin lagi. Kemudian ayat yang ke-25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kemudian ayat yang ke-27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka, dan seterusnya. Ayat yang terakhir, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ini seperti sepenggal-sepenggal diambil, tapi kalau Bapak Ibu baca dengan jelas ayat pertama sampai di 30 di situ jelas diceritakan bahwa pada saat itu perintah atau titah raja kepada semua yang ada, bahkan wakil-wakil rakyat bisa dikatakan, ya, bahkan para menteri, bahkan para gubernur, para bupati, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang yang diberikan juga kepercayaan pemerintahan. Nah, semua harus menyembah patung dewa atau patung emas Raja Nebukadnezar ini. Tetapi mereka sebagai orang Yahudi, mereka tidak menyembah, yaitu patung emas Raja Nebukadnezar. Akhirnya ditangkap, kemudian diberikan sekali lagi suatu kesempatan untuk menyembah. Ketika seruling, kecapi, serdam, gambus semua dibunyikan, mereka menolak. Harga yang harus mereka bayar ketika mereka menolak untuk menyembah patung emas Raja Nebukadnezar ini, yaitu mereka harus dibuang ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala dan dipanaskan sebanyak 7 kali. Mereka tahu apa yang akan mereka terima. Konsekuensinya apa ketika mereka menolak. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan, mereka mengatakan, sekali-kali pun tidak. Jikalau Allah kami sanggup menolong kami, dia pasti akan sanggup menolong kami. Jikalaupun tidak, dia tetaplah Allah bagi kami. Itu yang dikatakan mereka. Dikatakan nih, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Begitu luar biasanya tuh. Luar biasanya nggak tuh? Nah, mengapa Sadrak, Mesak atau SMA ini, Sadrak, Mesak, Abednego ini nggak menyembah saja patung emas Raja Nebukadnezar agar nyawa mereka terselamatkan? Gampang kok sekali, nyembah aja selesai, selamat kan? Nggak mesti mereka harus mengalami tantangan dilempar ke dalam dapur perapian menyala-nyala. Mengapa? Tentunya karena komitmen Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Komitmen mereka untuk apa? Komitmen mereka untuk setia kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah yang hidup, yang membuat mereka menolak untuk menyembah patung emas ini. Karena apa? Kesetiaan mereka untuk beribadah pada Allah yang hidup. Itulah komitmen mereka. Itu apa? Dikatakan untuk tetap setia beribadah, tapi komitmen mereka juga untuk membuat mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli apapun resikonya. Mereka tidak peduli walaupun mungkin nyawa mereka harus menjadi taruhannya, karena komitmen mereka. Mereka berpegang teguh kepada komitmen mereka, janji mereka untuk setia kepada Allah yang hidup. Walaupun nyawa taruhannya, resikonya enggak jadi masalah bagi mereka. Komitmen mereka yang pada akhirnya juga di situ dikatakan Tuhan melindungi mereka, sehingga mereka tetap hidup. Bahkan selai rambut mereka pun tidak terbakar, bau hangus terbakar pun tidak ada pada mereka. Firman Tuhan katakan selai rambut kita itu tidak akan dibiarkan terjatuh tanpa izin Tuhan. Setiap helai rambut di kepala kita ini semua Tuhan tahu. Ada nggak antara Bapak Ibu yang tahu ada berapa jumlah rambut di kepala Bapak Ibu? Nggak ada yang tahu kan?
Sampai sekarang pernah nggak Bapak Ibu hitung? Peneliti-peneliti pernah hitung nggak? Mungkin hari ini itu mungkin ada sekitar 1.500, besok udah berubah lagi. Ada yang kurang, ada yang bertambah. Nggak usah itulah saya mau bertanya dengan Bapak Ibu. Ada nggak di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang tahu dalam satu hari rambutnya rontok berapa? Nggak ada yang tahu kan? Rambutnya tumbuh itu ada berapa? Nggak ada yang tahu kan? Betul nggak, Vin? Nggak ada yang tahu. Begitu juga saya. Nah di sini dikatakan karena komitmen mereka, pada akhirnya komitmen itu mereka setia pada Allah yang hidup. Pada akhirnya apa? Allah melindungi hidup mereka sehingga mereka terhindar dari kematian. Nah selanjutnya komitmen mereka apa? Yang pada akhirnya Raja Nebukadnezar itu mengagungkan Allah yang mereka sembah. Tidak hanya Allah yang mereka sembah diagungkan, tetapi juga ada titah daripada Raja Nebukadnezar. Tidak ada seorang pun yang boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jikalau ada orang menghina, maka ia akan dipenggal dan rumahnya akan dihancurkan menjadi timbunan puing-puing. Bayangkan tuh. Karena komitmennya, Raja Nebukadnezar juga di dalam pemerintahnya memberikan mereka, dikatakan apa? Memberikan mereka kedudukan yang tinggi. Ada harga yang harus mereka bayar. Suatu tantangan. Untuk apa mereka komitmen? Tapi mereka lakukan. Tapi di balik komitmen mereka ada upah yang Tuhan berikan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana saudara dengan kita semua? Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara sekalian? Apakah Bapak Ibu mau memperbaharui komitmen Bapak Ibu saudara sekalian untuk tetap setia beribadah hanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, bukan di luar Yesus? Meskipun mungkin dalam keadaan sukar, dalam keadaan susah, bahkan mungkin dalam keadaan kekurangan pada saat ini, yang mana kita dibatasi karena situasi, kondisi, keadaan saat ini. Apakah Bapak Ibu mau berkomitmen tetap setia kepada Allah yang hidup? Meskipun sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya tidak ada pertolongan, sepertinya tidak mengalami kesembuhan, saudara sudah berdoa bergumul. Tapi maukah Bapak Ibu tetap berkomitmen setia kepada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan? Kalau Bapak Ibu mau, berarti Bapak Ibu mempermuliakan nama Tuhan. Dan hasilnya Bapak Ibu akan lihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, berkat Tuhan akan nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Katakan amin. Yang kedua, kita melihat dari tokoh-tokoh Alkitab pendahulu kita. Tidak hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi yang kedua kita melihat yaitu Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes mereka berkomitmen kepada siapa? Kepada Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, mereka berkomitmen untuk apa? Memberitakan kabar baik. Mereka berkomitmen untuk memberitakan kabar baik. Nah ini dibuktikan dengan apa? Dengan tindakan-tindakan mereka, dengan perbuatan-perbuatan mereka, yang mana mereka tidak segan-segan, dengan tidak ada rasa takut untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan keselamatan melalui Yesus Kristus ini. Nah bahkan sampai dikatakan Petrus dan Yohanes ini, mereka pernah ditangkap, mereka pernah dipenjara karena khotbahnya yang begitu luar biasa dahsyat dan menyinggung orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi itu tidak membuat Petrus dan Yohanes kapok, tidak membuat Petrus dan Yohanes menjadi jerah. Tetapi mereka tetap melakukan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab mereka, yang mana mereka sudah berkomitmen kepada Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Ada hasilnya nggak dari komitmen mereka? Ada hasilnya. Bapak Ibu bisa lihat, banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Kalau Bapak Ibu lihat, ada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, anak-anak, dan terus berkembang. Bahkan sampai dengan saat ini, hasil dari buah memberitakan kabar baik. Ada harga yang mereka bayar dari komitmen mereka. Ada, ditangkap, dicaci, dimaki mungkin, dilempari, bahkan dipenjara. Ada harga yang mereka bayar, ada sampai akhir hidupnya. Daripada Petrus, saudara lihat, dia mati disalibkan terbalik pada pemerintahan Romawi pada saat itu. Bayangkan, ada komitmen, ada harga dari komitmen mereka, tetapi mereka dimuliakan oleh Yesus. Dan hasil dari komitmen mereka, waktu mereka memberitakan kabar baik, maka Injil keselamatan itu berkembang sampai dengan saat ini. Nah Bapak Ibu, begitu juga dengan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kita seharusnya, kita yang sudah berkomitmen untuk mengikut Tuhan,
kita juga harus memberitakan yang namanya kabar baik. Komitmen dalam mengikut Tuhan, komitmen sebagai murid Tuhan, maka sebagai murid Tuhan, sebagai murid Yesus, kita harus memberitakan kabar baik di setiap waktu, di setiap kesempatan hidup kita. Mengapa? Agar banyak orang yang menjadi percaya dan diselamatkan melalui Yesus Kristus. Nah, memberitakan kabar baik itu saudara, atau memberitakan Injil, atau menginjili, tidak mesti itu harus pendeta dulu, harus hamba-hamba Tuhan. Tidak mesti harus pelayan-pelayan Tuhan yang sudah tahu, yang betul sudah kawakan atau sudah hafal dengan ayat-ayat firman Tuhan. Bukan. Rasul Petrus, Yohanes, mereka latar belakang mereka bukan orang yang memiliki pendidikan tinggi, saudara. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mau dipakai, diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus, diberdayakan, dipakai oleh kuasa Tuhan. Mereka komitmen untuk memberitakan kabar baik. Nah, kuasa Tuhan bekerja. Begitu juga kita kalau kita mau berkomitmen, maka Roh Kudus akan memberdayakan kita. Roh Kudus akan memakai saudara dan saya untuk apa? Memberitakan kabar baik di dalam segala bidang. Gak mesti saudara punya gelar S1 teologi dulu, S2 teologi, S3 teologi, bahkan profesor, doktor dan sebagainya. Nggak perlu, saudara harus hafal seluruh Alkitab. Dari kitab Kejadian pasal pertama sampai kitab Wahyu pasal yang terakhir. Nggak perlu seperti itu, saudara. Petrus, Yohanes, latar belakang pendidikan mereka nggak ada ditulis itu S1, S2 teologi. Nggak ada, saudara. Dan memberitakan kabar baik itu adalah kewajiban kita semua, yang mana kita sudah berkomitmen menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan kita mau melakukan apa yang Yesus perintahkan hidup kita, yaitu komitmen kita membawa kabar baik salah satunya. Pergi jadikan semua bangsa muridku, Matius 28. Jadikan semua bangsa muridku. Itu adalah komitmen kita, janji kita kepada Tuhan. Kita harus memberitakan kabar baik. Bagaimana cara memberitakan kabar baik? Banyak cara, saudara. Di dalam saudara bekerja, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan benar, bekerjalah dengan rajin. Betul nggak? Itu saudara memberitakan kabar baik nggak? Sehingga orang melihat orang Kristen itu berbeda cara kerjanya, dia jujur, dia rajin. Jangan jadi batu sandungan. Orang Kristen tuh kerjanya malas, nggak jujur, suka tipu sana, tipu sini, suka curang. Tapi biarlah orang melihat, dan kabar baik itu diberitakan kepada mereka ketika mereka melihat cara kerja kita jujur dan rajin. Mereka melihat sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita yang mencerminkan Kristus di dalam diri kita. Banyak orang Kristen saat ini tidak mencerminkan Kristus di dalam dirinya. Masih suka mabok-mabokan, ya kan, merokok, apalagi tipu-tipu dikit, ya kan, tipu sana, tipu sini. Kemudian punya wanita idaman lain, punya pria idaman lain, jadi pelakor. Perebut laki orang, jadi perebut perempuan orang juga. Nah, parah sekali kalau lihat saat ini. Tapi saya percaya bahwa saudara, bahkan banyak orang Kristen yang tidak seperti itu. Melainkan saudara dan banyak orang Kristen, saya percaya, yang sudah dipakai oleh Tuhan saat ini. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Melalui sikap, tindakan, perbuatan, perkataan kita yang mencerminkan Kristus dalam diri kita. Itulah komitmen kita, yaitu memberitakan kabar baik. Katakan amin. Katakan amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga, kita melihat dari para pendahulu kita, tokoh-tokoh Alkitab. Tidak hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak hanya Petrus dan Yohanes, tetapi yang ketiga atau yang terakhir, kita melihat dari seorang rasul yang sudah tidak asing lagi. Kalau kita bisa melihat, dia adalah penulis kitab Perjanjian Baru yang terbanyak. Kalau bisa kita lihat, kalau nggak salah saya ya, yang terbanyak dia, yaitu Rasul Paulus. Nah, kalau kita membaca kisah daripada Rasul Paulus ini, perjalanan hidup Rasul Paulus adalah suatu perjalanan hidup yang tidak selalu menyenangkan, tidak mulus. Di dalam pelayanan Rasul Paulus, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia pernah dipukuli oleh orang-orang Yahudi, dan ia pernah dilempari dengan batu. Bahkan ia pernah dipenjara. Hidup Rasul Paulus selalu diwarnai dengan bahaya, selalu diwarnai dengan ancaman-ancaman. Baik di kota, di padang gurun, di tengah laut. Bahkan seringkali dikatakan Rasul Paulus tidak dapat tidur dengan nyaman, nyenyak, pulas. Saudara mungkin saat ini pas kebetulan PPKM, ya kesempatan bisa tidur nyaman, pulas, ya kan. Bekerja di rumah, work from home, semua kan, bahkan ibadah dari rumah, belajar di rumah. Setelah itu saudara bisa pulas, tidur nyaman. Rasul Paulus gak ada kesempatan untuk tidur pulas.
Nggak ada kesempatan untuk tidur dengan nyaman, nyenyak saudara. Bahkan dia pernah mengalami yang namanya kelaparan, kehausan, puasa, kedinginan. Padahal kalau kita mau lihat latar belakang daripada Rasul Paulus, dia adalah orang yang cukup ditakuti pada saat itu, disegani oleh orang-orang Kristen. Karena kerjanya menangkap orang Kristen, makanya ditakutin dia. Dia orang yang mampu secara ekonomi. Dia orang yang berpendidikan di bawah bimbingan Gamaliel. Bayangkan, dia termasuk orang yang jenius. Tapi dia meninggalkan semua itu. Untuk apa? Untuk mengikut Tuhan. Dan komitmen dalam mengikut Tuhan sampai akhir. Meskipun waktu komitmen dia mengikut Tuhan, hidupnya diwarnai dengan berbagai macam hal yang tidak menyenangkan, tetapi dia tetap berpegang pada komitmennya, janjinya pada Tuhan. Sekalipun dia mengalami hal-hal yang pahit, dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi Rasul Paulus tetap berpegang kepada komitmennya untuk dia menjadi pelayannya Tuhan sampai akhir hidupnya. Makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus mengatakan lagi, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Artinya di sini bahwa Rasul Paulus mampu menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya di dalam pelayanannya sebagai pelayan Kristus di muka bumi ini sampai akhir hidupnya Rasul Paulus. Pertanyaannya kepada setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berkomitmen hidup di dalam Tuhan, beribadah kepada Tuhan yang benar, dalam situasi kondisi apapun, keadaan susah, sukar, senang, kita mau tetap komitmen, kita berkomitmen berjanji setia kepada Tuhan beribadah. Meskipun saat ibadah kita secara online, kita mau tetap berjanji setia beribadah, ibadah secara online. Nah, meskipun saat ini juga saudara, dalam situasi kondisi ini kita beribadah secara online. Kemudian sebagaimana kita melihat Petrus dan Yohanes, kita sudah berkomitmen ikut Tuhan, tetap setia beribadah meskipun secara online. Yang kedua, untuk kita dapat memberitakan kabar baik ini, menginjili. Nah, maukah kita juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, memberitakan kabar baik dalam segala situasi, dalam segala keadaan, tidak peduli, kita mau memberitakan dalam setiap kesempatan yang ada, memberitakan kabar baik ini. Dan maukah kita yang terakhir, yaitu membayar dari sebuah harga dari sebuah komitmen itu dengan apa? Melayani Tuhan seperti Rasul Paulus sampai akhir hidup kita. Melayani Tuhan tidak mesti saudara melayani di dalam gereja. Saudara melayani pasangan hidup saudara, suami saudara dengan tulus, dengan kasih, itu sebuah pelayanan untuk Tuhan. Saudara melayani istri saudara juga dengan kasih dan tulus, itu sebuah pelayanan juga untuk Tuhan. Saudara memberi bagi seseorang, yaitu berarti itu juga melayani. Saudara melayani untuk Tuhan. Pelayanan itu tidak mesti saudara duduk diri atas mimbar, atau saudara sebagai penyanyi di atas mimbar dan sebagainya. Tidak mesti hanya itu saudara. Kita melayani dengan uang kita pun, kita bisa melayani Tuhan. Uang yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan itu, kita pakai untuk memuliakan Tuhan, itu kita melayani Tuhan. Memberi bagi orang yang kekurangan, memberi bagi orang yang membutuhkan, tidak hanya untuk memperkaya diri kita pribadi, memberi bagi pekerjaan Tuhan agar penginjilan terjadi. Kita memberi untuk pekerjaan misi. Itu sama dengan yang namanya pelayanan. Mau tidak kita melakukan itu untuk pelayanan juga bagi pekerjaan Tuhan sebagai komitmen kita? Setia beribadah, memberitakan kabar baik, dan melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Mau tidak kita melakukan ini, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu, biarlah melalui firman Tuhan ini kiranya bisa membangkitkan kita untuk apa? Kita memperbaharui kembali komitmen kita yang mungkin selama ini sudah mulai kendor. Mari kita memperbaharui komitmen kita melalui firman Tuhan ini kepada Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kita lihat sudah contoh hidup yang berkomitmen sampai akhir hidup mereka melalui tokoh-tokoh Alkitab yang ada ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menguatkan, dan mendorong Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan akhiri di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan terima kasih pada hari ini buat kebenaran firman-Mu yang berbicara tentang harga dari sebuah komitmen. Kami menyadari di dalam kami berkomitmen mengikut Tuhan itu memang tidak mudah. Ada harga yang harus kami bayar.
Oleh karena itu kuatkanlah, mampukanlah kami, dan sanggupkanlah kami untuk kami berani bayar harga. Oleh karena itu kami biarlah dikuatkan, dimampukan dengan kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kami, membayar kami mahal. Biarlah kami juga dapat betul-betul mau melaksanakan komitmen kami, yaitu menepati setiap janji-janji kami di hadapan Tuhan ketika kami mengikut Tuhan. Yaitu janji kami atau komitmen kami untuk kami boleh tetap setia beribadah kepada Allah yang hidup di dalam Yesus. Dalam situasi, kondisi, keadaan apapun, kami mau tetap setia beribadah kepada Yesus. Yang kedua, tidak hanya kami setia beribadah kepada Yesus dalam setiap kondisi, keadaan apapun, tetapi kami juga mau memberitakan kabar baik sebagai komitmen kami di dalam kami mengikut-Mu Tuhan. Mengikuti teladan-Mu, yaitu memberitakan kabar baik. Kami memberitakan kabar baik. Mungkin kami tidak mempunyai pengetahuan yang banyak tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Mungkin kami tidak fasih dan berbicara tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Tapi biarlah sikap kami, tindakan perbuatan hidup kami yang jujur, yang saleh, menunjukkan bahwa Kristus dalam diri kami. Itu kami juga memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya, bahkan belum mendengar kabar baik, bahkan yang belum menerima Yesus. Biarlah mulai kami Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik melalui hidup kami. Bahkan ketika kami melayani, biarlah kami melayani dalam segala hal bidang. Tidak hanya kami melayani dalam gereja, tapi kami melayani pasangan hidup kami. Kami melayani di dalam lingkungan kami juga Tuhan. Dan bahkan kami memberi sebagai sebuah pelayanan juga, membantu pekerjaan misi. Itu juga kami percaya itulah pelayanan. Untuk memberi bagi gereja Tuhan itu juga adalah sebagai bentuk pelayanan kami. Dengan uang yang Tuhan percayakan bagi kami, kami berikan untuk pelayanan. Kami percaya itu juga kami melayani Tuhan. Dan bila kami boleh melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, mampukan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Kemuliaan hormat hanya Tuhan, untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Sebagai tukang penghidupan yang berbeda pada Tuhan hari. Tuhan tidak hanya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan kita kehidupan sampai pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan yang kekuatan dan Mazmur. Yang berubah dan keselamatan kita Bapak Ibu Saudara. Kita berikan dan kepada Tuhan. Haleluya.
Yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini, baik melalui pujian penyembahan, baik melalui firman Tuhan. Oleh karena itu, pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita secara online pada hari ini. Kita akan akhiri bersama-sama di dalam doa. Mari tundukkan kepala kembali dan kita akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah, dipuja dan dipuji di dalam hidup ini. Pada hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah melawat kami, Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah kami secara online pada hari ini. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami terlebih dahulu mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa, Tuhan tolong pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Dan Tuhan tolong mampukan bangsa dan negara kami ini untuk keluar dari wabah yang sedang merebak saat ini, yaitu pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berkati pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden dan jajarannya, bahkan seluruh kepala-kepala daerah yang ada di seluruh provinsi di tanah air ini. Tuhan berkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, untuk mereka dapat mengatasi pandemi yang sedang terjadi atas bangsa kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sebagai masyarakat, sebagai warga yang baik, berikan kami hati yang mau taat, telinga yang mau dengar-dengaran, yaitu mau taat dan dengar-dengaran akan himbauan pemerintah, untuk kami melaksanakan protokol kesehatan, untuk kami mentaati apa yang program dilakukan pemerintah saat ini, yaitu dengan melaksanakan PPKM. Biarlah karena ini boleh menolong kami Tuhan, untuk kami boleh terhindar juga dari wabah virus corona ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami sebagai warga, sebagai masyarakat yang taat. Ketaatan kami, ketundukan kami pada Tuhan, kami tunjukkan ketaatan dan ketundukan kami kepada pemerintah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, kami akan percaya bahwa wabah ini akan segera berlalu dari bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini, maupun saudara-saudara seiman yang mengikuti juga. Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan saat ini. Tuhan yang akan menjadi sumber jawaban, Tuhan yang akan menjadi sumber pertolongan bagi saudara. Diberkati saudara dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan dalam bentuk apapun. Dijauhkan dari wabah virus corona yang sedang merebak saat ini juga. Dijauhkan dari segala kuasa kegelapan, rencana jahat manusia. Tetapi biarlah kiranya kuasa Tuhan melingkupi saudara, menutup bungkus saudara dengan darah anak domba Allah. Malaikat Tuhan memagari membentengi kehidupan saudara. Dan sepanjang 1 minggu depan, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kiranya Tuhan membuat semuanya menjadi maju dan berhasil, sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mau berdoa, berkati umatmu Tuhan, dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas umatmu. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem, Besem Hamasiah.